Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami di kajian hadis-hadis seputar akhlak, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini, di pagi ini kita akan membahas tentang hadis-hadis seputar Shana'iul Ma'ruf, keran-keran kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keindahan akhlak Islam yang sangat mulia. Islam menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada manusia. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan berbuat baik terbagi menjadi dua. Yang pertama, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbuat baik kepada manusia. Ya. Jadi Islam bukan hanya menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi Islam juga menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka hendaknya hal ini menjadi tugas harian kita, ya, yang kita lakukan setiap hari, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan, Syekh Abdul Razak membawakan beberapa hadis ya dalam masalah ini. Insyaallah taala akan kita baca dan kita akan jelaskan ya semampunya. Hadis yang pertama, beliau membawakan hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sahar. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oleh karenanya, jika ada yang mencela, menghina, ya macam-macam dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ketahuilah bahwa dia ingin untuk ya menghancurkan Islam. Dia adalah zindiq yang ingin menikam Islam ya dari dalam. Karena kalau Abu Hurairah sudah dicela, maka pada hakikatnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5.000-an lebih ya ingin dia mentahkan. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kullu sulama alaihi sadaqah. Setiap tulang persendian anak Adam wajib baginya untuk bersedekah. Kulla yaumin yu'inur rajula fi dabatih yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Setiap hari seorang ya dia membantu orang lain untuk naik di kendaraannya
itu adalah sedekah. Atau membantu mengangkat barang-barangnya di atas kendaraan, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Wa kullu khatwatin yamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah yang dilangkahkan menuju sholat itu adalah sedekah. Wa dallut tariqi sedekah. Menunjukkan jalan itu juga adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa sedekah tidak semata-mata dengan harta. Ya. Walaupun kata sedekah ya yang lebih masyhur itu adalah sedekah dengan harta, tapi tidak semata-mata dengan harta. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa tidak semua orang bisa bersedekah dengan harta. Ya. Oleh karenanya, sedekah memiliki dua makna. Makna yang pertama, makna yang luas. Makna yang umum. Yaitu setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu adalah termasuk sedekah. Nabi SAW mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal kebaikan, itu adalah sedekah. Yang kedua adalah sedekah secara khusus, yaitu sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa setiap tulang persendian anak Adam wajib ya setiap harinya untuk bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa beraktivitas di setiap hari. Ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan kata-kata. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama adalah dengan 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah semata. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syukur dengan amalan anggota badan. Ya. Ini termasuk bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan badan yang lengkap kepada kita, ya, tulang persendian sehingga kita bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa turun, bisa naik. Ini tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, ya, dengan nikmat badan, tulang, sehingga kita bisa bergerak, ini adalah dengan melakukan amal-amal kebaikan, membantu orang. Ya. Makanya selanjutnya beliau memberikan contoh-contoh. Contoh-contoh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anggota badan kita. Ya. Satu yang beliau sebutkan adalah membantu orang, baik menaiki kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya. Bantu orang. Ya, kalau dulu itu kan onta, jadi enggak semua orang bisa naik. Nah, perlu dibantu. Ya, perlu dibantu. Sekarang pun demikian. Ya, kita bisa bantu. Mungkin pagi-pagi kayak gini ada sebagian orang yang pergi ke pasar, ya, kita menjadi kuli tanpa bayaran. Kita bantu orang-orang yang membawa barang dagangan, mungkin ke mobilnya atau ke beca dan sebagainya. Kita bantu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan bayaran, tidak mengharapkan pujian. Ya,
Itu termasuk bagian dari sedekah. Yang kedua, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kita ngomong yang baik sama orang. Lembut. Ya, omongannya enak, membahagiakan, menyenangkan, itu sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalul a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi akhik. Termasuk amalan yang baik, engkau menyenangkan hati saudaramu. Ya, engkau menyenangkan hati saudaramu. Itu termasuk bagian dari sedekah. Termasuk bagian dari sedekah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, man lanat kalimatuh wajabat mahabbatuh. Orang yang omongannya itu lembut, baik, menyenangkan orang lain, maka orang akan mencintainya. Ya, maka jangan meremehkan ungkapan yang baik. Dengan ungkapan yang baik, dengan omongan yang baik, ya, maka akan menjadikan orang-orang mencintai kita. Ya. Kemudian di antara sedekah juga yang disebutkan adalah langkah yang kita langkahkan menuju masjid. Kita berjalan menuju masjid. Ini juga bagian dari sedekah, terutama sedekah untuk kaki kita. Ya. Di mana kita langkahkan menuju tempat terbaik di muka bumi ini. Ya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kaki ini melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, setiap orang yang melangkah menuju masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah berikutnya itu akan menghapus dosa-dosanya. Ya, itu keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, janjikan kepada hamba-hambanya agar kita termotivasi, agar kita bersemangat dalam melakukan amal-amal kebajikan. Ya, lebih-lebih dengan kita berjalan kaki itu juga akan menyehatkan badan kita. Itu manfaat lainnya. Ya. Nah, maka sangat bagus kalau kita pergi ke masjid itu dengan jalan kaki. Ya, itu lebih utama. Nah, kemudian di antara bentuk sedekah juga adalah menunjukkan jalan. Ya, menunjukkan jalan. Terkadang orang mungkin ya dia mau ke rumah atau berkunjung, ya, kemudian bertanya, mana rumahnya Bapak Fulan. Nah, ini kalau kita tunjukkan, apalagi kalau sampai kita antarkan, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Ya, jadi intinya ma'asyiral muslimin, sedekah itu luas. Tidak semata-mata sedekah itu mesti dengan harta. Ya, terlalu sempit jika kita mengartikan sedekah itu hanya dengan harta. Ada sedekah yang lebih luas daripada itu, yaitu amal-amal kebajikan yang kita lakukan kepada orang lain. Taib. Selanjutnya, beliau membawakan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala kulli muslimin sedekah. Wajib bagi setiap muslim itu untuk melakukan sedekah. Jadi kita harus berupaya untuk melakukan sedekah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Qila ara'aita illam yajid. Terus ada sebagian sahabat bertanya, bagaimana kalau dia tidak mampu wahai Rasul? Qala ya'tamilu biyadai fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya, ya, dan bisa bersedekah. Ini anjuran bagi kita untuk kerja. Orang kerja sehingga dia bisa menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya. Dia bisa dengan nafkahnya tersebut bersedekah.
itu juga bagian dari sedekah. Ya, makanya di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk bekerja, mengais rizki. Ya, jangan sampai jadi pengacara, pengangguran banyak acara, luntang-lantung nggak jelas. Islam menganjurkan kepada kita untuk bekerja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah mengatakan, la ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhahri, fayadhabu bihi ila suq, fayabi'uha, khairun lahu min an yas'alan nas. Seorang mencari kayu bakar, lalu dia pikul di punggungnya, kemudian dia pergi ke pasar, dia jual kayu tersebut, itu jauh lebih baik daripada minta-minta kepada orang. Jadi Islam menganjurkan kepada kita untuk bekerja. Karena dengan bekerja, kita bisa menafkahi diri kita, tidak minta-minta, menjaga kehormatan dengan kesucian kita. Kita juga bisa menafkahi keluarga kita. Dan juga dengan hasil kerja tersebut, kita bisa sisihkan sebagiannya untuk ya bersedekah, membantu orang lain. Ya. Qala qila ara'aita illam yastati. Bagaimana kalau nggak mampu juga wahai Rasulullah? Qala yu'inu dzal hajah al-maghlfuf. Dia membantu ya orang lain ya yang membutuhkan bantuan. Ya. Kalau dia nggak bisa bersedekah dengan harta, paling tidak dia membantu orang lain. Nah ini, kita dianjurkan untuk membantu orang lain. Karena kalau kita suka membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu ya kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba, menolong seorang hamba manakala dia suka menolong saudaranya. Maka saudaraku, jangan pelit untuk berbuat kebaikan. Ya. Jangan malas untuk berbuat kebaikan. Jangan malas untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, karena membantu orang lain pahalanya sangat besar. Ya, bisa jadi dengan kita membantu orang lain, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, terutama nanti di akhirat. Ya, saat kita membutuhkan pertolongan. Saat tidak bermanfaat lagi harta yang kita punya. Tidak bermanfaat lagi jabatan yang kita miliki. Ya, maka kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala qila ara'aita illam yastati. Bagaimana kalau dia nggak mampu juga wahai Rasulullah? Ya. Dia kerja bersedekah dengan harta nggak mampu, bantu orang lain nggak mampu juga. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Memerintahkan kepada kebaikan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adalu alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Jadi kalau kita nggak bisa bantu, paling tidak tunjukkan orang lain kepada kebaikan. Nih sekarang misalkan contohnya, kalau kita nggak bisa nyumbang untuk pembangunan masjid, ya, paling tidak kita menyebarkan, men-share berita-berita, informasi-informasi, ya. Nah, misalkan kita sekarang nih mudah banget ya dengan grup. Nah, sebagian ada yang pernah cerita sama saya, itu di HP-nya ada yang 50 grup misalkan. Nah, itu kalau misalkan ada flyer atau informasi ya, oh pondok ini membutuhkan bantuan donasi ya, pembangunan masjid atau pembangunan pesantren atau program ini ya membantu para janda, anak yatim atau santri. Ya, kalau kita nggak bisa membantunya,
Kalau kita nggak bisa berpartisipasi dan berbuat andil ya dengan harta-harta kita, setidaknya jangan pelit untuk menggunakan jari jemari kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan informasi. Siapa tahu dengan informasi yang kita sebarkan, di sana ada hati yang tergerak. Di sana ada orang-orang yang terdorong untuk ya berbuat kebajikan. Sehingga Anda menjadi penyebab ya, penyambung orang-orang yang ingin melakukan kebajikan. Ya, sehingga dapat pahala juga. Baik. Qala ara'aita illam yaf'al, bagaimana kalau dia nggak mampu juga wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yumsiku anisyar fa innaha sadaqah. Kalau nggak mampu untuk berbuat kebajikan, minimal dia tidak menyakiti orang lain. Tahan lisan, tahan tangan, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai kita udah nggak berbuat baik sama orang lain, suka menyakiti orang lain. Setidaknya kalau kita nggak bisa berbuat baik sama orang lain, jangan sakiti mereka. Ya, jangan menyakiti mereka, jangan mengganggu mereka. Karena itu akan menyempitkan dada-dada mereka, akan melukai perasaan mereka. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim yang sejati itu tatkala orang-orang Islam di sekitarnya, ya, mereka selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadilah orang-orang yang baik, di mana orang-orang di sekitar kita selamat dan merasa aman, tidak terganggu dengan lisan kita yang kotor, dengan tangan-tangan kita ya yang suka mukul, yang suka ngambil barang orang lain. Jangan. Taib. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, hadis yang ketiga yang beliau bawakan adalah hadis Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW qala kullu ma'rufin shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Ini hadis yang singkat tapi padat, Masya Allah. Ringkas tapi maknanya luas. Karena kullu dalam bahasa Arab itu min aqwa al-fadhil umum. Termasuk lafaz umum yang sangat luas. Ya. Jadi setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah sedekah. Ya, apapun itu. Sekecil apapun itu, jangan pernah kita meremehkannya. Nabi SAW pernah mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu. Ya, jangan meremehkannya. Walaupun hanya senyuman yang kamu berikan kepada saudara. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mana yang membukakan untuk kita pintu surga. Amalan mana yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Bisa jadi amalan-amalan besar yang kita lakukan justru tidak diterima oleh Allah SWT. Sebaliknya bisa jadi amalan-amalan kecil sederhana justru itu yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwa ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang diampuni dosa-dosanya karena dia ngasih air minum kepada anjing yang kehausan. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan ada seorang yang masuk surga karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, maka amal kebajikan itu luas. Nabi SAW pernah mengatakan juga, kullu ma'rufin yasna'u ahadukum ila ghaniyin au fakirin fahuwa sadaqah. Setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang di antara kalian, baik kepada orang kaya maupun ke orang fakir, itu sedekah. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan baik kepada orang kaya, kepada orang miskin, muslim maupun non-muslim, kita juga dianjurkan untuk berbuat baik.
Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun akan dicatat sebagai amal kebajikan. Ya. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir sekalipun. La yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuhsinu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Ya. Nah, hanya jangan sampai kita kebablasan sehingga mengorbankan akidah kita. Beda, kita berbuat baik kepada orang kafir boleh. Tapi bukan berarti kemudian dengan mengorbankan akidah kita. Toleransi yang kebablasan. Ya, itu harus dibedakan. Ada benang putih. Ya, ada perbedaan di sana. Taib. Jadi, intinya ma'asyiral muslimin dari hadis tadi, ini adalah motivasi bagi kita semuanya untuk ya melakukan amal-amal kebajikan, menggerakkan hati kita dengan untuk melakukan amal-amal kebajikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Taib, selanjutnya beliau membawakan hadis sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat Muslim. Anna nasan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat yang lain mereka adalah para muhajirin yang fakir. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, enak ya jadi orang-orang kaya. Mereka banyak mendapatkan pahala, borong pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Ya. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, sedangkan kami nggak bisa. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat, subhanallah. Mereka berlomba-lomba bersaing dalam kebaikan. Makanya persaingan yang baik itu adalah persaingan dalam ibadah. Ya, berbeda dengan manusia pada zaman kita sekarang, kebanyakannya bersaingnya dalam masalah dunia. Ya, tetangganya bangun rumah, malah langsung emosi. Dia juga. Tetangganya atau temannya ganti mobil baru, HP baru. Ya, akhirnya panas. Ingin beli juga, bahkan kadang utang. Ya. Adapun ahlul iman, orang-orang yang beriman, mereka persaingan mereka adalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebajikan. Lihat para sahabat. Mereka bersaing, berlomba-lomba. Ya. Kalau sholat, kalau puasa nggak pakai harta, bisa. Orang-orang miskin juga bisa. Nah, tapi kalau urusan sodako dengan harta, ini hanya orang-orang kaya yang bisa. Yang memiliki kelebihan. Lah orang-orang miskin ini akhirnya kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Gimana Rasul, kita nggak bisa bersaing dengan mereka dalam masalah ini. Karena mereka punya uang sedangkan kita tidak. Ya. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi SAW kemudian menghibur mereka. Bukankah Allah telah memberikan jalan kepada kalian untuk bersedekah? Yakni nggak mesti dengan harta. Ada cara-cara yang lain untuk bisa bersedekah, untuk bisa bersaing dengan mereka. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih yang kalian lakukan itu juga sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Dan setiap takbir yang kalian lakukan itu juga adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin. Setiap tahmid itu juga adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu juga adalah bagian dari sedekah. Karena tadi sudah kita sampaikan, sedekah itu tidak mesti dengan harta. Setiap amal kebajikan yang kita lakukan itu juga bagian dari sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah wa nahyun anil munkari sedekah.
Demikian juga mengajak orang kepada kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran, itu juga sedekah. Jadi kita ngajak teman kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita untuk kebaikan, itu juga bagian dari sedekah. Melarang mereka dari kemungkaran, itu juga bagian dari sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nah, ini yang lebih menakjubkan lagi. Nabi SAW mengatakan, seorang di antara kalian ya menggauli istrinya, itu juga sedekah. Jima, hubungan badan antara suami dengan istri, itu juga sedekah. Wah, kaget para sahabat. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Benar nih Nabi. Seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, ya, kemudian dapat pahala. Karena heran para sahabat gitu kan. Ya, kalau zikir sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, iya, ya. Tapi kalau melampiaskan syahwat, mosok itu sedekah? Maka Nabi SAW menjelaskan, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Bukankah kalau dia meletakkan syahwatnya pada tempat yang haram, ya, zina, liwat dan sebagainya, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula kalau dia meletakkannya pada tempat yang halal, ya, dengan harapan untuk menjaga dirinya, menjaga kesucian istrinya, menjaga untuk memperoleh anak-anak yang saleh, yang salehah, kana lahu ajrun. Itu juga akan menjadi pahala bagi dia. Jadi dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dapat kita ambil faedah penting, yaitu ya, sedekah itu tidak mesti dengan harta. Tapi dengan amal-amal kebajikan yang kita lakukan, dengan zikir kepada Allah, ya, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, itu juga bagian dari sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga sedekah. Bahkan kita melakukan amalan-amalan yang hukum asalnya mubah, kemudian kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sedekah. Semisal jima, ya, itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau seorang meniatkannya untuk menjaga kesucian dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram, ya, memperoleh keturunan, ya, maka itu adalah amal-amal kebajikan juga, termasuk bagian dari sedekah, ya. Nah, jadi ini hadis yang menakjubkan bagi kita, hadis yang sangat indah, yang memotivasi kita semuanya untuk melakukan amal kebajikan. Baik, selanjutnya beliau kemudian membawakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu ma tukafi'uh fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Barang siapa yang ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah yang semisal dengannya. Kalau kalian tidak mampu untuk membalas yang semisalnya, maka doakan untuknya. Ini adalah hadis yang menganjurkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah berjasa kepada kita. Islam menganjurkan kepada kita untuk balas budi. Wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ya. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan juga. Ya. Jadi ini anjuran bagi kita untuk membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan melupakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Ya. Nah, yang kedua, anjuran bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kita kepada mereka. Doakan, jazakallahu khairan,
semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Ya, kata Nabi SAW, man suni ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang seorang berbuat baik kepadanya, lalu dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik tadi, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kebaikan untukmu, faqad ablagha fis sana, maka sungguh dia telah telah menyanjung dengan sanjungan yang tinggi, sanjungan yang sangat. Jadi ini anjuran bagi kita untuk mendoakan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Itu doa-doa kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Doakan. Maka pada kesempatan kali ini juga kita secara khusus saya pribadi menyampaikan kepada semua yang telah berbuat baik kepada kami, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal kebaikan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan membalasnya kelak di akhirat dengan surga. Itu yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita. Rasulullah SAW mengatakan, la yashkuru man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jangan sampai kita seperti pepatah Indonesia yaitu air susu dibalas dengan air tuba. Atau kacang yang lupa akan kulitnya. Hendaknya bagi kita mengingat orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita. Banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita bersyukur kepada Nabi yang telah banyak berjasa kepada kita, para sahabat, para ulama, orang tua kita, para ustadz kita. Nah, kita harus berterima kasih kepada mereka semuanya yang telah berbuat baik kepada kita. Taib. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang sangat penting sekali, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah tatkala orang-orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini adalah anjuran bagi kita untuk menahan. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, terutama dengan lisan kita, karena kebanyakan dosa anak Adam itu dengan lisannya. Kata Nabi, kullu aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu adalah pada lisannya. Yang kedua, tangan. Nempeling orang, jahil orang. Dan pada zaman kita sekarang, dosanya tangan yang paling banyak juga adalah nulis status, komentar yang menyakitkan orang lain. Hati-hati, jari jemari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membawakan hadis, inna minan nasi mafatihal khair maghaliqal syarr wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqal khair. Di antara manusia ada yang menjadi keran-keran kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan. Wa wailun, dan celaka liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayhi, bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci keburukan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW membagi manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi keran-keran pembuka kebaikan, Masya Allah. Allah berkahi dia. Dengan sebab dia banyak sekali orang mengambil manfaat
terbantukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ya yang bermanfaat bagi manusia. Sebaliknya, ada juga orang yang menjadi pembuka keburukan. Dialah yang memfasilitasi dosa-dosa kemaksiatan. Dengan sebab dia banyak orang yang terjerumus di dalam kemaksiatan. Bisa juga. Maka pilihlah jalan mana ya yang baik, yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga membawakan hadis ya ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Qala amitil adza an tariqin nas. Singkirkan gangguan dari jalan. Ya, demikian juga hadis Abu Hurairah, marra rajulun bi husni sajaratin ala dhahri tariq. Ya. Ada seorang yang lewat di jalan, kemudian ada tangkai pohon yang jatuh. Faqala wallahi la unahyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim. Lalu dia mengatakan, demi Allah, saya akan singkirkan tangkai pohon ini supaya tidak mengganggu saudara-saudara saya kaum muslimin. Fa'udahilal jannah. Maka orang itu pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Maka kaum muslimin, dari dua hadis ini dapat kita ketahui bahwa amal kebajikan itu luas, termasuk nyingkirkan gangguan dari jalan. Ada sampah di jalan kita buang, ada paku, ada kaca, ya, ada batu, kayu, atau yang sering juga adalah bangkai tikus, bangkai mungkin kucing, ya, orang tabrak lari. Kita turun sebentar, kita buang ke sampah, sehingga tidak mengganggu orang, baunya, penglihatannya, pemandangannya. Siapa tahu dengan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surga. Jadi jangan meremehkan amal kebajikan. Semuanya ada totalannya. Semuanya ada ganjarannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, baik. Kemudian beliau juga membawakan hadis dari Anas bin Malik, riwayat Hakim dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'i wal afati wal halakat. Wa ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Berbuat kebaikan itu bisa mencegah dari kecelakaan-kecelakaan, bencana-bencana, penyakit-penyakit. Dan orang yang berbuat baik di dunia, merekalah orang yang berbuat baik nanti di akhirat. Jadi dari hadis ini, Masya Allah, ini faedah penting bagi kita hadis ini, bahwa amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, salah satu faedahnya adalah bisa menjadi pelindung dirinya dari penyakit-penyakit, dari musibah-musibah. Nah ini, sekarang kita di saat pandemi, butuh kepada pelindung-pelindung. Ya, sampai sekarang lagi diusahakan vaksinasi ya untuk melindungi, memberikan kekebalan ya kita dari penyakit, dari virus. Ya. Ya ini boleh-boleh saja, tapi di sana ada ya imunisasi, vaksinisasi yang syar'i, ya, yang dianjurkan oleh Nabi SAW, salah satunya seperti ini, yaitu dengan melakukan amal-amal kebajikan, Allah akan melindungi dan menjaga kita dari penyakit. Allah akan melindungi kita dari wabah. Allah akan melindungi kita dari kecelakaan-kecelakaan musibah. Ingat, segala musibah, segala penyakit, segala wabah dengan takdir Allah SWT. Yang nurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada sebab-sebab yang syar'i dan kauni. Sebab-sebab syar'i ya, agar kita dilindungi dari penyakit ya, salah satunya adalah dengan kita berbuat baik, dengan berdoa.
dengan bersedekah. Ya, itu kita melakukan sebab-sebab yang syar'i. Ya, yang kedua dengan sebab-sebab kauni, dengan obat, vaksin misalkan, atau dengan cuci tangan, pakai masker. Jadi dua-duanya kita jalan. Nah, jadi ini motivasi juga bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin, untuk berbuat baik, ya, karena hal itu akan melindungi dan menjaga kita dari dari keburukan-keburukan. Kemudian beliau juga membawakan hadis, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Dia mati di atas apa? Jadi ini anjuran bagi kita untuk melakukan kebaikan, sehingga nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa yang kita diwafatkan. Kita diwafatkan di atas apa? Di atas kebaikan atau bagaimana? Orang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya baik, dia akan dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Sebaliknya, kalau dia kebiasaannya buruk, akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Maka ini anjuran bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin. Mari kita biasakan diri kita, kita latih diri kita. Paksakan diri kita untuk melakukan kebajikan, sehingga nanti terbiasa. Yang terakhir, beliau membawakan hadis, ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyingkap kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan singkap kesusahannya besok di hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin, siapa yang mempermudah urusan kesulitan orang yang beriman, Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Ya, Allah akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis ini memberikan kepada kita satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama, ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan balas sesuai dengan, ya, perbuatan kita. Sebaliknya demikian juga kalau kita melakukan kejahatan, keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya kunci-kunci, keran-keran pembuka kebaikan, ya, sehingga kita bersemangat untuk melakukan amal-amal kebajikan sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita masing-masing, ya, sehingga hal itu akan menjadi tabungan, ya, akhirat kita, ya, investasi di hari kiamat kelak. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.